Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini gue bakalan bahas tentang Tensura. Dan video ini akan berdasarkan dari light novelnya. Jadi buat kalian yang nggak ingin kena spoiler karena belum lihat anime atau baca novelnya, ini adalah peringatan spoiler buat kalian. Dan juga silakan subscribe sebelum video ini dimulai. Oke, kita mulai saja untuk videonya. Diablo yang sudah mendapatkan izin untuk mencari bawahan dari Rimuru, kemudian dia melesat dan menyeberangi gerbang neraka. Di neraka, Diablo menjadi simbol kekerasan karena dia membantai iblis yang kuat di sepanjang jalan. Iblis yang lebih lemah telah melarikan diri, sementara yang kuat berkumpul untuk melawannya. Tapi bagi Diablo itu hanyalah perlawanan yang tidak berarti. Diablo kemudian menghancurkan musuh-musuhnya dengan sangat mudah. Iblis adalah bentuk kehidupan spiritual. Itulah mengapa bahkan jika tubuh mereka hancur, mereka akan pulih sendiri. Dan seiring dengan berjalannya waktu, mereka akan bangkit kembali. Dan hal inilah yang membuat Diablo melenyapkan musuhnya tanpa rasa belas kasih. Saat itu Diablo bergumam bahwa dia sudah lama sejak dia kembali ke neraka. Dan sepertinya sudah banyak kelompok sampah di sana. Tujuan Diablo kembali ke neraka adalah untuk menemui dan merekrut teman lamanya. Dan setelah dia bergumam, dia akhirnya berteleportasi dan meninggalkan para sampah yang tidak tahu kekuatan Diablo. Waktu akhirnya berlalu. Rimuru yang sudah mendengar bahwa Diablo sudah kembali dengan membawa beberapa orang, akhirnya menemui Diablo. Seperti biasa, Diablo yang bertemu dengan Rimuru selalu menyapa dengan berlebihan. Namun saat ini dia sudah membawa 3 orang wanita. Diablo juga memaksa mereka untuk membungkuk di hadapan Rimuru. Saat Rimuru bertanya ke Diablo, apakah mereka teman lamanya? Kemudian Rafael menjawab bahwa 3 wanita itu adalah ras tertinggi di antara iblis-iblis agung. Diduga bahwa mereka menyembunyikan sihir dengan sempurna dan meniru manusia. Tapi di sini Rimuru masih mengira bahwa mereka adalah iblis Archdemon. Diablo mengatakan bahwa hanya orang-orang di levelnya yang layak untuk bertemu dengan Rimuru. Dan kemudian ditanggapi oleh Rimuru bahwa mereka cukup mengesankan karena tanpa seperti manusia normal. Dan juga mungkin para ksatria suci tidak bisa menebak bahwa mereka adalah iblis. Ketika wanita yang mendengar itu kemudian tampak terguncang. Karena Rimuru bisa mengetahui ras mereka dengan mudah. Padahal mereka sudah mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan ras mereka. Rimuru kemudian bertanya ke Diablo, apakah hanya mereka bertiga? Karena Rimuru juga sudah menyiapkan tubuh yang cukup banyak. Dan Diablo kemudian menjawab, ada 7 lagi yang layak, dan mereka juga memiliki bawahan yang bisa dipertimbangkan untuk bergabung. Saat Rimuru menanyakan detailnya, 3 wanita itu kemudian menjawab, dimulai dari wanita berambut putih, kemudian ungu, dan kemudian pirang. Mereka menyebutkan bahwa masing-masing dari mereka memiliki 200 bawahan. Di sini sebenarnya Diablo cukup kesal karena merasa bahwa mereka kurang sopan terhadap Rimuru. Namun kemudian kekesalan Diablo dihentikan oleh Rimuru. Kemudian Diablo juga menambahkan bahwa dia juga tertarik dengan seseorang dan juga dia memiliki 100 bawahan. Jadi total mereka ada 700 iblis. Saat Diablo akan bercerita mengenai perjalanan eksploitasinya, Rimuru kemudian menghentikannya, yang kemudian tampak disyukuri juga oleh ketiga wanita itu. Mereka kemudian pindah ke labirin untuk menemui seluruh iblis yang sudah dikumpulkan Diablo. Sesampainya di labirin, Diablo kemudian memerintahkan para iblis untuk muncul. Dan kemudian 7 iblis muncul dan diikuti oleh iblis bawahannya di belakang mereka. Labirin mempunyai mekanisme untuk mencegah kebocoran sihir.
Jadi, para iblis mampu mengungkapkan semua penampilan mereka yang bahkan tidak menyenangkan sekalipun. Saat Rimuru memikirkan tentang kekuatan mereka, Raphael kemudian memberikan laporan. Ras iblis tidak memiliki rentan hidup yang pasti. Dengan demikian, semua iblis tua semakin banyak pengalaman bertempur yang dimilikinya. Dan mereka juga diklasifikasikan berdasarkan era mereka, seperti spesies prasejarah, spesies purba, spesies abad pertengahan, spesies modern, dan terakhir adalah para primordial. Rimuru mempertimbangkan setiap informasi yang diberikan oleh Raphael dan juga kecurigaannya dengan kesetiaan para iblis saat ini. Namun, kemudian ketujuh iblis itu secara bersamaan menundukkan kepala dan berjanji akan setia. Iblis adalah bentuk kehidupan spiritual tanpa tubuh fisik, dan mereka akan perlahan menghilang dari dunia ini. Jadi, kemudian Rimuru membuatkan tubuh untuk mereka menggunakan kemampuannya. Namun, Rimuru melakukan perbedaan terhadap ketiga wanita karena menganggap mereka adalah teman Diablo. Rimuru ingin menghapus karakteristik iblis sambil mempertahankan penampilan menawan mereka. Dan juga Rimuru lebih suka mereka lebih mirip dengan manusia. Dengan gerakan yang tepat dan perhitungan sempurna dari Raphael Sensei, kemudian Rimuru membuat tubuh ketiga iblis wanita menjadi sangat mudah. Rimuru juga menambahkan bahan tambahan dalam kerangka magistil mereka, yaitu orichalcum dan emas. Ketiga wanita itu semuanya memuji betapa cantiknya kerangka yang sudah dibuat oleh Rimuru, dan mereka akan butuh beberapa waktu untuk terbiasa dengan tubuh baru mereka. Rimuru yang menunggu mereka bangun dari tubuh baru, kemudian teringat akan sebuah nama. Dan saat Rimuru akan menamai mereka, kemudian Dino, Ramirez, dan Veldora datang sambil mengunyah karet. Mereka datang karena mendengar Diablo membawa bawaannya dan ingin melihatnya. Dan juga mereka tanpa terkesima setelah melihat proses penyatuan tubuh para iblis dengan kerangka yang dilakukan oleh Rimuru. Dino, Ramirez, dan Veldora kemudian mulai mengomentari tentang umur para iblis. Namun Ramirez juga mengomentari akan tidak sopan untuk menanyakan umur wanita, yang kemudian juga disetujui oleh Veldora. Kegaduhan mereka bertiga membuat Rimuru lupa dengan apa yang akan dia lakukan. Dan kemudian Rimuru ingat bahwa dia ingin menamai ketiga wanita iblis dengan nama Supercar seperti Diablo. Kemudian Rimuru memberikan nama dengan nada agung pada tiga kerangka emas yang sudah dibuatnya. Testarossa untuk wanita pertama yang memiliki rambut putih berkilau indah dan kulit pucat seperti salju. Kemudian Ultima untuk gadis energik yang berambut violet. Dan terakhir Carrera untuk gadis berambut pirang yang memiliki sepasang mata centil. Berbeda dengan Ramirez dan Veldora yang tidak takut, Dino yang melihat ini kemudian menjadi sangat panik. Setelah penamaan, ketiga gadis itu akhirnya berevolusi dan kemudian menyempurnakan tubuhnya. Mereka sekarang berada pada level yang berbeda dari sebelumnya, dengan kekuatan yang luar biasa menakutkan dan melampaui pemahaman. Dino sangat shock melihat ini dan mulai bergumam sendirian. Dan juga, pesta yang datang terlambat beberapa kali kemudian membenturkan kepalanya ke dinding pojok ruang. Dan bergumam, dia tidak melihat apa-apa. Dan mereka berdua tampak begitu menyedihkan. Shock kena mental. Rimuru yang hampir kehabisan Megikul kemudian mengingat untuk berhati-hati ke depannya. Lalu, dia menamai iblis selama beberapa hari berikutnya. Mulai dari yang terkuat terlebih dahulu, letnan dari Testarossa adalah Mos dan Jin. Letnan dari Ultima adalah Veyron dan Sunda. Letnan Carrera adalah Agera dan Espirit. Kemudian, iblis yang menarik minat Diablo adalah Venom.
Dan kemudian Rimuru menamai 700 iblis lainnya dengan bantuan Raphael. Mereka semua kemudian berevolusi menjadi iblis yang luar biasa. Dan setelah proses selesai, 700 pasukan iblis kemudian berlutut di hadapan Rimuru. Testarossa sebagai perwakilan kemudian bersumpah dan mengucapkan terima kasih kepada Rimuru sama. Rimuru kemudian menyerahkan tanggung jawab penuh orang-orang tersebut ke Diablo dan kemudian pergi. Testarossa, Ultima, Carrera, dan Diablo kemudian mengobrol dengan berisik. Mereka mengatakan akhirnya mengerti kenapa Diablo sangat menghormati Rimuru. Tidak hanya benar-benar memahami mereka, menganggap mereka sebagai ancaman yang tidak relevan. Meskipun Raja Iblis lama tampak pucat dan ketakutan ketika melihat mereka. Dan hal ini tidak diketahui oleh Rimuru bahwa ketiganya awalnya tidak berencana untuk menjanjikan kesetiaan. Mereka hanya ingin untuk sementara waktu meminjamkan kekuatan dan bawahan mereka, karena mereka adalah teman lama dari Diablo. Para iblis yang direkrut oleh Diablo semuanya memiliki entitas kuat yang bahkan unggul di dunia iblis. Dan mereka terlahir kembali dengan kekuatan baru setelah mereka diberi nama oleh Rimuru. Rimuru tidak tahu apa-apa tentang itu dan bersikap ceroboh seperti biasanya. Meskipun jumlah para iblis ini kurang dari 1000 anggota, kelompok ini kemudian akan disebut sebagai Legion Black Number. Kekuatan terkuat dari Tempest Federation dan juga simbol kekuatan. Testarossa, Ultima, dan Carrera terus mengobrol dan Diablo juga masih di sana. Testarossa bergumam dan dia juga terpesona oleh Rimuru dan beranggapan bahwa memainkan permainan merusak negara itu sangat membosankan dan mengikuti Rimuru akan lebih menyenangkan. Dan hal ini disetujui oleh Ultima. Carrera juga mengatakan, aura ancaman yang dia keluarkan hanya seperti permainan anak-anak bagi Rimuru. Dan dia sangat bersemangat dan menjanjikan kesetiaan setelah mendapatkan nama darinya. Testarossa juga mengungkapkan bahwa niat awalnya untuk bertarung dengan Diablo dan kemudian membunuh tuan yang dilayaninya. Begitu pula dengan Ultima dan Carrera. Namun, mereka tidak jadi melakukannya setelah melihat keagungan Rimuru. Dan malah mereka bersumpah setia kepadanya. Hal ini membuat Diablo bersyukur, karena mereka berakhir tidak mempermalukan dirinya. Dan kemudian, Diablo menyuruh mereka untuk patuh kepadanya juga, karena dia pemimpin di Legium. Ketika gadis sebenarnya tidak menyukai perkataan dari Diablo. Namun, untuk membalas budi karena mempertemukan mereka dengan Rimuru sama, akhirnya mereka mau di bawah komando Diablo. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sampai di sini. Dan jika kalian ingin menambahkan informasi, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, subscribe untuk membantu channel ini, dan juga terima kasih.